مساءنا مساء الصالحين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك علما لا ينسى، علما نافعا مباركا فيه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sayyidina ulama wal fudala, para alim, ulama, asatidz, takmir masjid Al-Hidayah, dan toyo para rawuh, para jamaah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Menika teng media sosial sedang rame-ramenya Bu tentang kasus nikah siri dan tuduhan perselingkuhan dan zina. Menawi ibu-ibu niki gak ada media sosial, insya Allah paham kasus-kasus yang kados ngeten niki. Pangapunten kula niki dereng sempat tahu istilah nikah siri niku mulai kapan dan pijakan hukum dalil Quran dan hadisnya itu bagaimana. Nikah rahasia-rahasiaan, sembunyi-sembunyi. Berbeda kalau nikah sirinya itu memang dinikahno dhisik karena memang beberapa hari kemudian dia akan nikah secara resmi. Itu benten malih karena memang sudah ada tujuan untuk nikah resmi untuk dalam waktu yang dekat. Tapi kalau tidak ada rencana, ketentuan, kepastian akan menikah secara resmi, secara negara juga dalam waktu yang dekat, ini yang menimbulkan banyak sekali dampak-dampak negatif. Terlebih banyak dari perempuan yang kemudian terzolimi laki-lakinya karena nikahnya nikah bahasanya siri tadi itu Pak. Akhirnya semakin sakarpe dhewe itu bojone. Padahal ngapunten, meskipun secara agama pernikahan itu salah satu syaratnya saksinya cuma dua, laki-laki. Ini cara Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabat itu tidak pernah melakukan praktek pernikahan yang sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh khalayak umum, atau hanya diketahui dengan dua orang saksi tadi itu. Justru malah wonten sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu menikah. Rasulullah boten surah kalau dia sudah menikah. Ini riwayat Imam Bukhari. Kemudian Rasulullah tanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Tazawwajta? Kamu sudah menikah?" Abdurrahman mengatakan, "Nggih Kanjeng Nabi. Saya sudah menikah dengan salah satu perempuan Ansor Madinah." Rasulullah kemudian di akhir percakapan itu mengatakan, "Aulim walau bisyadin." Ya sudah, kalau gitu adakan walimah. Adakan walimah. Coro Indonesia nopo? Resepsi. Adakan resepsi meskipun kamu menyembelih satu ekor kambing.
Yang penting orang lain itu tahu. Loh, Kanjeng Nabi itu Pak menikah. Kanjeng Nabi itu menikah tidak harus, ini khusus Kanjeng Nabi. Menikah itu kadang Rasulullah itu menikah karena min amris sama, perintah dari langit, dari Allah langsung. Itu pun setelah menikahi salah satu istrinya, beliau mengumumkan kepada para sahabat. Bukan kemudian sembunyi. Jadi kula boten semerang. Nikah Syria katanya ini kan sah secara agama. Oke, secara agama sah. Tapi apakah dampak dari pernikahan itu akan baik, positif setelahnya? Belum tentu. Apalagi zaman sekarang, Pak. Justru dalam dalam ilmu fikih, hukum nikah itu bisa berubah-ubah. Kata para ulama, nikah itu bisa haram apabila pernikahan itu diniatkan untuk membohongi, untuk menzalimi salah satu dari kedua belah pihak. Kalau ini kalau sempat maos bahwa MUI pusat, MUI Yai Khalil Nafis itu menyatakan bahwasanya nikah siri itu haram. Karena apa? Karena pasti ada yang terzalimi dalam pernikahan siri itu. Sekali lagi, ini nikah yang sembunyi-sembunyi, Pak. Apalagi kenapa tidak diumumkan? Kenapa orang lain tidak boleh tahu? Nah, ini kan berarti sudah ada masalah gitu. Padahal pernikahan itu tujuan itu baik. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Awalim walau bisyatin Abdurrahman, kamu sudah menikah." Jika di Nabi, ya sudah, adakan walimah, adakan resepsi, meskipun dengan sederhana, dengan menyembelih kambing itu Pak, cara Arab itu sederhana. Kambing itu cara Arab sederhana. Cara Indonesia sampun lumayan iki. Satu kambing paling gak sak RT lagi. Cara sak gang lho, sak RT satu kambing apa meneh kambing iki ditambah sate. Kok tak oleh akeh. Iki tambah gule oleh akeh mana. Yang Arab itu memang kambing itu bisa digunakan untuk 5 sampai 10 orang mau kambing itu. Satu kambing itu. Maksudnya Rasulullah itu tidak harus kemudian dengan kambing. Maksudnya apa? Diumumkan. Resepsi ini kan tujuannya mengumumkan Bapak ini loh anak wis nikah. Betul loh. Kesane nopo? Kesane putra-putri jenengan lek goncengan ambek wong liya, wong anyar. Niku tiang-tiang kampung gak mendeli kabeh, gak mencicil kabeh. Terus ibu-ibu yo cek gak ono bahan pas belanja. Nggih lho, Bu. Lho ngoten. Wah, iku lho anake bayi iku goncengan nggo wedok itu. Akhirnya apa, Pak? Pernikahan yang disembunyi-sembunyikan kan terus ngeten iki muncul fitnah, tuduhan. Tuduhan kalau dia sudah menikah, maka tuduhan perselingkuhan, tuduhan zina. Padahal tuduhan perselingkuhan, tuduhan zina, kalau itu tidak benar, dosanya besar, Bu. Atas, Bu. Direm nih, Bu. Diumpet. Mulai itu terpuni-puni, Pak, mengkampanyekan saya, Bu. Ibadah yang paling sulit di zaman sekarang ini adalah ibadah al-ngempetiyah. Ngempet oleh boten komentar, ngempet oleh boten nyelaku uang, ngempet oleh boten rasa-rasa uang. Termasuk ngempet, Bu. Lek acene bojone gak mampu yo
Karena nopo menjauhi larangan dan melaksanakan perintah itu jauh lebih sulit menjauhi larangan daripada melaksanakan perintah. Jenengan belonjo utawa lek belonjo kan lek dilek rewat nang tanggane kok gak rasa-rasa. Sulit daripada jenengan istighosah di Masjid Al-Hidayah ini. Leres nggih? Nggih, gini kok. Ibadah-ibadah itu dikira apa ibadah pembuktian itu meninggalkan larangan-larangan. Oleh mboten rasa-rasa, apa meneh nuduh fitnah orang itu selingkuh zina, pahalanya. Orang ibu-ibu, dosa ini besar. Dosanya besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dahulu ijtanibu sab'al mubiqat. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Ijtanibu sab'al mubiqat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Bukhari. Hindarilah 7 dosa besar. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Napa manut dosa besar 7 itu tadi? Rasulullah menjawab, asyirku billah, syirik menyekutukan Allah. 2, wasihru, sihir, disantet, diguna-guna, semuanya sihir. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh orang lain yang alasannya tidak dibenarkan oleh agama. Apakah ada membunuh yang alasannya dibenarkan oleh agama? Ada. Ketika nanti dalam hukum kisos dan sebagainya, hukuman mati dan sebagainya. Ini ranah hukum dan kita tidak perlu membahasnya. Wa aklul riba, yang keempat, makan riba. Yang kelima, wa aklul mali yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahf, lari kabur ketika perang. Hari peperangan dia kabur, gak ikut perang. Itu dosa besar. Dan yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan mukmin baik-baik dituduh ghafilat. Ghafilat niki wonten nggih teng riwayat Imam Muslim hadis niki Pak, selain hadis riwayat Bukhari. Teng syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi teng kitab Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj menjelaskan al-ghafilat, nuduh orang mukmin perempuan yang ghafilat. Ghafilat ini apa? Ghafilat ini adalah melakukan al-fawahish, fahishah, melakukan tindak kriminal besar. Nopo maksudnya menuduh perempuan mukmin baik-baik melakukan tindakan kriminal besar. Al-fawahish, al-fahishah itu niki corotan surat Al-Isra. Zina itu disebut fahishah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina karena zina itu adalah fahishah. Niki surat Al-Isra ayat 32. Jadi menuduh orang lain zina, menuduh orang lain selingkuh, kalau itu tidak benar, maka itu dosanya besar. Mila gini Pak, cara panjenengan misalnya pengen nikah malih, dia buat urusan sembunyi-sembunyi, jadi diumumkan mau, lek gak oleh, ya niku wau ibadah ngempetian. Boten maksudnya jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu kebaikan yang kita anggap baik justru malah melahirkan kerusakan.
dampaknya justru malah negatif. Nuduh orang lain zina, nuduh orang lain selingkuh, niki dosanya gak main-main, besar. Bahkan sampai Al-Quran itu setidaknya 3 kali Pak Al-Quran turun untuk membebaskan nama baik seseorang yang dituduh zina. Yang pertama wonten namanya hadisul ifki. Hadisul ifki itu hadis yang panjang yang Siti Aisyah sendiri yang menceritakannya. Ini kita kitab Sahih Bukhari wonten. Jadi ceritanya itu Siti Aisyah pernah dituduh oleh orang-orang munafik. Siti Aisyah ini selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal, atau sekelas istri Rasulullah. Siti Aisyah, ibu kita semua, itu nanti menjadi korban tuduhan, fitnah, hoax, perselingkuhan. Ini namanya hadisul ifki, panjang sekali. Jadi dalam sebuah peperangan Rasulullah ini ditemani oleh Siti Aisyah. Malam hari Rasulullah istirahat dengan rombongan tersebut, mau pulang ke Madinah. Siti Aisyah turun dari Haudaj. Haudaj itu tenda onta. Terus kalau wonten onta niku wonten tendone niku lho, wonten tempat tutupane niku onta. Zaman sini itu kendaraan wonten. Terus Siti Aisyah berada di sana. Ketika istirahat niku Siti Aisyah keluar untuk memenuhi kebutuhan atau hajat beliau. Ketika kembali ke ontanya, ternyata kalungnya ini gak ada. Lah sahabat yang nuntun ontanya Siti Aisyah menganggap Siti Aisyah sudah kembali karena tadi sudah ada. Siti Aisyah kembali lagi ke tempat beliau buang hajat tadi itu, cari kalung pemberian Kanjeng Nabi. Ketika mencari terlalu lama, Rasulullah, ayo sudah kita berangkat, lengkap semua, lengkap Kanjeng Nabi. Dikira Siti Aisyah sudah berada di dalam onta, di tendanya tadi itu, Haudaj itu. Sudah berangkatlah. Ketika Siti Aisyah kembali ke rombongan sudah berangkat. Siti Aisyah kemudian duduk di tempat onta beliau istirahat itu dengan harapan nanti yang nuntun onta saya itu sadar saya tidak ada di sana, terus kembali mencari saya di tempat istirahat tadi. Ternyata boten. Ada satu sahabat Nabi namanya Sofwan bin Mu'attal ini, dia ditugaskan di belakang barisan jauh. Tujuannya apa? Kalau ada yang tertinggal, ada yang jatuh, ada yang nyasar, ada yang hilang, dia ini bertugas membawa kembali ke Madinah. Ternyata ditemukan ada perempuan yang sedang duduk tertidur. Ternyata itu adalah istri Rasulullah SAW. Kata Siti Aisyah, saya tidak mendengar kalimat sedikit pun dari mulutnya kecuali dia yang mengatakan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanpa berkata-kata apapun, Sofwan bin Mu'attal mempersilahkan Siti Aisyah naik ke ontanya. Terus baru kemudian dituntun ke Madinah. Selama perjalanan kata Siti Aisyah, kami tidak ngomong sama sekali. Ini saking Siti Aisyah itu jogo akhlak adab. Siti Aisyah itu ketika dituntun onta Sofwan bin Mu'attal, ketika naik ontanya Sofwan bin Mu'attal, dituntun oleh Sofwan bin Mu'attal untuk menyusul rombongan ke Madinah. Niku mboten ngomong sama sekali. Kemudian justru malah ninggano aku. Sampai Madinah, kemudian para sahabat bilang Siti Aisyah, Siti Aisyah kemana? Kok nggak ada di tendanya? Dan muncullah beliau
dengan sahabat namanya sinten Safwan bin Mu'attal. Padahal sahabat Safwan bin Mu'attal itu sahabat suwai. Orang-orang munafik kemudian menggoreng isu perselingkuhan, memfitnah, menuduh Siti Aisyah selingkuh atau fitnah. Dan itu bergulir sampai 40 hari. Lalu muncul turun surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Ayat 11 sampai 20 itu colotan Quran sebelah kanan Pak, satu halaman full. 10 ayat surat An-Nur itu menjelaskan tentang pembebasan nama baik Siti Aisyah. Dibersihkan oleh Allah nama baik Siti Aisyah, bahwa Siti Aisyah itu tidak selingkuh. Sampai Quran itu turun. Tidak ingin orang yang baik-baik ini ternyata dituduh selingkuh atau zina. Gak main-main. Mila ngapunten pun gampang. Kemudian mengucap, mengatakan, bahkan sampai menyebarluaskan orang itu zina, orang itu selingkuh. Wonten malih hadis sahih kisah tentang Juraij. Niki Rasulullah langsung yang cerita. Juraij niki orang Bani Israel yang rajin ibadah, tinggalnya di gunung. Ketika ibunya memanggil dia, Juraij lagi sholat. Dia sedang sholat sunnah. Ya Rabb, ummi am sholati. Ya Allah, kula milih ibu kula. Jawab panggilan ibu kula, napa kula terusno sholatku. Dia teruskan sholatnya, Bu. Sampai 3 kali ibu ini mau manggil, ibu ini mangkel. Kalau lek bahas tentang Juraij ini gak kesalahan anak saja, tapi juga kesalahan ibu. Ibu kemudian dungo, muga-muga ya kon Juraij niki cara basa Siwalan Kertoya. Kon gak mati sak gurune kon oleh fitnah. Ternyata benar. Ada perempuan yang dia itu ngapunten Pak, dalam tanda kutip nakal, pengen butuh Juraij. Sak piro sing imane Juraij butuhe takjak zina. Digoda Juraij enggak bisa. Enggak mau, Pak. Memang temenan imannya luar biasa. Akhirnya perempuan tadi mangkel, marah, kecewa dengan Juraij. Perempuan tadi zina dengan pengembala kambing dan hamil, melahirkan. Dia mengatakan, bapaknya anakku ini adalah Juraij, dia sok alim dia. Wah, akhirnya tiang-tiang kampungnya Juraij niku wau emosi, membongkar dan merobohkan tempat ibadah dan rumahnya Juraij. Ketika kemudian Juraij tahu kalau dia difitnah itu, Juraij meminta waktu kepada orang-orang kampungnya. Mana anak yang dianggap anakku tadi dari hasil zina denganku? Mana? Kemudian dipencet perutnya dan Juraij tanya, nah, sopo bapakmu? Ternyata balita yang tidak bisa berbicara pada umumnya itu Allah jadikan anak kecil ini berbicara, dan anak kecil ini mengatakan bapakku adalah pengembala kambing itu. Kemudian orang-orang kampung Juraij niku wau minta maaf ke Juraij dan menawarkan untuk dibangun lagi tempat ibadah dan rumahnya dari emas. Juraij tidak mau, bangun saja seperti sedia kala dengan bahan-bahan yang seadanya, yang sederhana. Niki Juraij ahli ibadah nggih terfitnah. Wonten malih teng Al-Qur'an niku wau hadis. Teng Al-Qur'an Siti Maryam niku mboten rajin ibadah dos pundi Pak. Siti Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Pergaulannya sangat terjaga betul. Mulai kecil cara sak mangkin, mulai cilik wis sapa masjid, Pak. Pun dados marbote masjid cara sak mangkin, mulai cilik niku. Karena memang orang tuanya sudah berazam di surat Ali Imran itu. Nanti ini akan saya hibahkan kepada Allah anak ini. Nanti akan anak ini fokus ibadah saja. Siti Maryam
Kemudian ketika Allah mentakdirkan beliau mempunyai anak, yaitu Isa binti Maryam, tanpa ayah. Siti Maryam juga tidak pernah menikah dengan laki-laki manapun, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Dan ternyata Siti Maryam bisa hamil dan punya anak. Ini qadarullah. Kita sudah tidak usah berbicara tentang hal itu, ditakdir dari Allah. Tapi nopo, orang-orang kampungnya Siti Maryam ketika Siti Maryam kemudian membawa bayi ini, ngeten Bu. Ya apa sampeyan niku Maryam? Bapak ibu sampean lo api-api, gak tau sampean duwe anak. Zina. Siti Maryam diem karena memang sudah falan bukan limal insia apa untuk surat Maryam itu. Saya tidak ngomong lagi sama orang-orang. Jadi memang Siti Maryam beliau puasanya itu puasa boten ngomong. Falan bukan limal yauma insia. Siti Maryam sudah, saya pasti ini kalau saya kembali kepada orang kampung saya bawa anak, rame mereka. Benar, rame. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asawin wa ma kanat ummuki baghiya. Bapak ibumu itu orang baik-baik. Kamu kok seperti ini Maryam? Wah, rame makfirat. Akhirnya apa? Fa asyarat ilaihi. Siti Maryam hanya menunjuk kepada anaknya Isa. Wis, yang ngomong Nabi Isa langsung. Niki surat Maryam ayat 26 sampai 34 berbicara tentang itu. Akhirnya Nabi Isa yang masih kecil balita, umurnya hanya beberapa jam atau beberapa hari ini ngomong, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barram bi walidati sampai ayat ke-34. Nabi Isa itu berbicara. Allah jadikan Nabi Isa berbicara untuk apa? Untuk membebaskan ibunya dari tuduhan-tuduhan zina tadi. Islam bukan main-main masalah tuduhan-tuduhannya tadi. Sampai dibelok oleh Islam. Seperti ini Al-Quran menjelaskan. Terakhir, wonten bahkan ini Nabi. Kalau tadi istri Rasulullah dituduh, kemudian ahli ibadah, rajin ibadah, orang yang rajin ibadah, Juraij, Siti Maryam, ibunya Nabi dituduh. Yang terakhir niki Nabi sendiri, dia Nabi dan Rasul dituduh zina. Sinten? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dituduh zina kalian sinten, Pak? Zulaikha. Sing bener niku Zalikha. Zalikha. Nyampe si orang kerto tadi Juleha. Zalikha Bu. Zalikha. Ini besok merap nggih. Nggih niki enake ngaosne ngoten Bu. Oh sing selama iki aku keliru dadan. Aku nyebutnya Zulaikha. Aku Juleha malian. Juleha itu juru sembelih halal. Juru sembelih halal itu Juleha niku. Misalnya dilatakan sering Pak pelatihan penyembelihan niku. Zalikha. Di surat Yusuf niku pun viral, pun terkenal, pun jenengan pun semerap cerita Nabi Yusuf. Zalikha yang menginginkan Yusuf. Tapi kemudian Nabi Yusuf tidak mau. Nabi Yusuf kabur dari 7 pintu yang dikunci rapat oleh Zalikha. Kemudian Zalikha ini menarik baju Nabi Yusuf yang belakang. Pintu ke-7 kebuka, baru ketahuan. Loh, kok berdua ini di dalam kamar, dikunci semua 7 pintu. Zalikha ini Bu, istri pejabat. Istri menteri di Mesir sana. Wahyu nih Pak, Masya Allah.
Kula niki 5 kali lebaran, 5 kali puasa teng Mesir singen. Kudu ibu-ibu pejabat, bukan istrinya menteri, bukan istrinya pejabat saja. Wayune luar biasa. Wong dodol sayur teng pasar itu lho, Pak. Wayu. Mana kadang singen niku kula kali kanca-kanca lek piket blonjo rebutan. Aku sing blonjo, aku sing blonjo. Kalau sing gelem masak. Saya lho, sing dodolan niku ayu. Jenenge arek enom. Ini sing dodolan sayur mau lho. Wayu, Pak. Dan yo niki istri niku Abu Zalikhah niku. Dan terus lek teng Mesir singen niku, Pak. Kalau di jalan wonten tiyang ayu, mboten usah dituntun ngeten, mboten usah. Keranten nopo? Dalam hitungan detik akan lewat yang lebih cantik. Benten wong siwalan. Ono udah bening titik, ngono. Padahal wis duwe anak papat iki lho. Yesus. Zalikhah niku wahyu luar biasa, tapi Nabi Yusuf mboten turun. Ketika pintu ketujuh terbuka, semua tahu, loh kok berdua? Zalikhah kemudian mengatakan, Yusuf yang memperkosa. Nabi Yusuf belum, mboten aku gak salah apa-apa. Akhirnya nopo? Teng surat Yusuf ayat 26 sampai 28 ini. Wa syahida syahidun min ahliha. Dan ada satu yang memberikan persaksian dari keluarganya Zalikhah. Niku lek dalam kitab-kitab tafsir disebutkan ada yang mengatakan itu adalah anak balita, Pak, bayi. Itu ngomong nopo? In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Niki masuk ilmu investigasi ya, penyidikan. Kalau Yusuf bajunya robek dari depan, maka yang salah Yusuf, yang benar Zalikhah. Karena apa? Kalau dari depan berarti Zalikhah niku diperkosa. Nah, ini yang robek, Pak, dari depan. Zalikhah berarti nyata, nggak mau. Tapi yang menyaksikan tadi dalam beberapa kitab tafsir disebutkan ini anak kecil, anak balita, nggak bisa ngomong, tapi dijadikan Allah bisa ngomong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau yang sobek dari belakang, yang salah berarti Zalikhah, yang benar Yusuf. Ternyata yang robek sebelah mana, Pak? Belakang. Nabi Yusuf enggak salah. Yang robek belakang. Karena mana Nabi Yusuf, Pak? Niki Nabi Yusuf, Pak. Masya Allah. Endane anak misalnya kula panjenengan, Pak. Wah. Suweke kabeh, Pak. Suweke kabeh kula jenengan iki. Nabi Yusuf enggak mau. Ternyata sebenarnya dari belakang. Tapi karena sudah namanya ini istrinya menteri, dia punya kekuasaan, enggak. Nabi Yusuf ngalah. Ya wis, saya di penjara saja. Penjara lebih baik bagiku daripada melakukan perzinahan tadi. Quran ini sampai berbicara seperti itu. Anak kecil balita yang tidak bisa berbicara, sampai Allah jadikan dia berbicara hanya karena apa? Menyangkal tuduhan-tuduhan zina atau perselingkuhan, sehingga ngapunten para. Jadi pun sampai kula panjenengan ini gampang menuduh orang lain zina, menuduh orang lain selingkuh. Dan juga kita jangan sampai menimbulkan orang lain ini juga praduga seperti itu. Karena apa? Karena kita sendiri yang tidak bisa menjaga. Gini wow, misalnya ada pernikahan tapi kemudian sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Ini menimbulkan wafasadun kabir, menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar. Ya, semoga kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal buruk seperti ini, baik yang menuduh maupun yang dituduh. Ini juga sama-sama enggak enaknya. Yang menuduh kalau enggak benar itu dosa besar sekali. Yang dituduh juga kasihan kita menzolimi yang orang yang
dituduh itu tadi. Semoga kita selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah